Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back di channel Tian 21. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Materi kelas 10 Geografi semester 2. Yang belum subscribe, di-subscribe dan like dan share jika bermanfaat video pembelajaran ini. Next, kita lanjutkan materinya sebagai berikut ini. Yang kita akan bahas di materi ini yaitu siklus hidrologi, tentang perairan darat, perairan laut, serta kesimpulan pada video pembelajaran ini, dan juga jika ada latihan soal, saya akan berikan latihan soal. Tahukah Anda jumlah air di bumi? Ya, sangat tidak terbatas. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sfer artinya lapisan. Maka dari itu, hidrosfer adalah bagian permukaan bumi yang terdiri atas perairan. Ilmu yang mempelajari perairan di darat adalah hidrologi, sedangkan ilmu yang mempelajari air di lautan adalah oceanografi. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa air makhluk hidup akan mati. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan turun kembali ke permukaan bumi. Nah, siklus hidrosfer atau siklus hidrologi dibagi atas 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, di situ ada contoh gambar tentang siklus hidrologi yang berkaitan dengan turun dan masuknya air ke daratan atau di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya siklus pendek atau siklus kecil, yaitu matahari memancarkan energi yang memanasi laut, terjadilah penguapan dan bergerak naik ke udara. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi dan menjadi awan. Bila udara jenuh, awan akan berubah menjadi hujan yang jatuh ke permukaan laut. Itu adalah siklus pendek. Selanjutnya siklus sedang. Siklus sedang yaitu uap air yang berasal dari lautan, ditiup oleh angin menuju daratan dan membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagian hujan dan mengalir kembali ke laut melalui sungai-sungai. Itu adalah siklus pendek atau sedang. Selanjutnya ada siklus panjang, yaitu uap air yang berasal dari lautan tertiup angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang mencapai titik beku pada ketinggian tertentu, menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung kristal-kristal es dan turun ke bumi sebagai hujan es atau hujan salju. Next, kita lanjutkan. Perairan darat dapat diklasifikasikan ada 5, yaitu ada sungai, danau, rawa, air tanah, dan aliran sungai atau das. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah yang mengikuti alur suatu lembah yang akhirnya bermuara di danau atau di laut. Danau. Danau merupakan salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan semua makhluk hidup. Danau adalah cekungan yang berisi air yang lokasinya terdapat di daratan. Umumnya danau berisi air tawar, tetapi ada juga danau yang memiliki air asin, seperti danau laut Kaspia di Rusia. Danau air asin disebabkan tidak adanya pelepasan air ke laut sehingga material garamnya mengumpul di danau. Sedangkan penguapan tinggi danau air asin ini banyak terdapat di pedalaman. Rawa. Rawa adalah daerah yang tergenang air, baik tawar maupun payau. Rawa ini adalah bersifat musiman dan ada yang bersifat permanen. Rawa biasanya memiliki topografi yang datar sehingga selalu tergenang oleh air. Cirinya memiliki drainase yang jelek dan kadar asamnya tinggi. Air yang terdapat pada rawa ini biasanya berasal dari air hujan, air sungai, atau air laut. Selanjutnya ada air tanah, yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah dalam pori-pori batuan. Lebih dari 97% air tawar yang ada di bumi merupakan air tanah. 3% sisanya sebagai air sungai, danau, dan rawa. Proses terbentuknya air tanah dipengaruhi oleh faktor formasi geologi.
atau bebatuan di permukaan bumi. Formasi geologi adalah formasi batuan atau material lain yang berfungsi menyimpan air tanah dalam jumlah besar. Formasi geologi tersebut disebut akuifer. Dengan demikian, akuifer merupakan kantong air yang berada di dalam tanah. Nah, di sini ada ilustrasi gambar tentang formasi geologi, tentang air tanah. Proses air tanah atau penyimpanan air tanah di dalam jumlah besar di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada daerah aliran sungai atau das. Adalah suatu wilayah dataran yang secara topografi dibatasi oleh punggung bukit atau gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkan ke laut. Wilayah dataran tersebut dinamakan daerah tangkapan air (DTA) atau catchment area yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam, yaitu tanah, air, dan vegetasi, dan sumber daya manusia yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Di samping kiri ada ilustrasi tentang daerah aliran sungai. Perairan laut. Laut berada di sekitar benua atau daratan, kedalamannya relatif dangkal. Sedangkan samudra adalah kolam air asin yang besar sekali, menempati planet bumi antar kontinen atau benua dan biasanya sangat dalam. Jenis-jenis laut menurut kedalamannya terbagi atas 4. Yang pertama ada zona litoral. Adalah wilayah laut yang dibatasi oleh pasang naik dan pasang surut. Artinya, saat air laut surut, maka wilayah ini akan menjadi pantai. Sementara saat pasang akan tergenang air, itulah mengapa zona ini disebut juga zona pasang surut. Yang kedua, zona neritik. Zona neritik merupakan bagian laut yang relatif dangkal sebelum batas landas kontinen dengan kedalaman sekitar 200 meter di dasar lautnya. Yang ketiga, yaitu ada zona basial atau wilayah laut dengan kedalaman mencapai 200 hingga 1800 meter dan cahaya matahari sudah mulai redup di zona basial ini dari dataran menuju ke dasar laut di zona basial. Yang terakhir ada zona abisal. Zona ini adalah zona di dasar laut yang amat dalam, dimulai dari kedalaman 1000 meter sampai 6000 meter. Ya, zona ini termasuk ke dalam lubuk laut dan palung laut. Di zona ini tekanan air laut sudah besar sehingga hanya sedikit binatang-binatang laut yang dapat hidup di zona ini. Nah, selanjutnya ada pantai. Kalian tak asing, pasti pernah ke daerah pantai atau berkunjung wisata. Pantai adalah suatu wilayah yang dimulai dari titik rendah air laut pada waktu surut hingga arah ke dataran sampai batas paling jauh gelombang atau gombak menjulur ke daratan. Perairan wilayah terbagi atas 3, yaitu batas teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, batas teritorial merupakan perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang tergantung di dalamnya. Yang kedua, batas landas kontinen, yaitu wilayah dasar laut termasuk subsoil yang merupakan keberlanjutan alamiah dari dataran pulau Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983
Pasal 2 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil. Laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Negara Indonesia sering disebut negara maritim karena memiliki laut yang sangat luas. Akan tetapi, sumber daya laut yang luas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekayaan negara. Oleh karena itu, kalian adalah calon penerus bangsa harus bisa menjaga kekayaan alam terutama perairan dan memanfaatkannya secara optimal dan berguna bagi anak cucu kita nanti ke depannya. Selanjutnya, pada materi kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, siklus hidrologi adalah perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan turun kembali ke permukaan bumi. Yang kedua, perairan suatu wilayah dapat diukur dengan 3 macam cara, yaitu berdasarkan batas teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Sampai di sini pertemuan kita pada pembahasan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian di luar sana. Jika ada pertanyaan atau menanyakan sesuatu pada materi ini, kalian tinggal komen di komentar channel ini. Sampai di sini pertemuan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.